Silakan duduk. Selamat hari Natal. Di meja sudah ada selamat hari Natal. Yang ada selamat tahun baru. Jadi sekaligus juga saya pribadi menyampaikan selamat tahun baru. Kayaknya masih ada kue sekolah kita, sekalipun ubi. Ya. Baik, saya tidak berkomentar panjang. Saya ingin sampaikan langsung. Tema hari ini berangkat dari Lukas pasal 8 ayat 50. Kita hormati ayat yang mereka pilih. Pasti ayat ini punya periskop, ya. Lukas 8 ya. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Jadi kata "jangan takut" ini, percaya saja, dilatar belakangi oleh sebuah problem, oleh sebuah masalah yang cukup genting. Persoalan hidup yang paling sulit adalah kematian dari orang yang kita kasih, ya kan? Karena berpisah secara fisik untuk selamanya, yaitu anak Jairus. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak berduka? Kemarin jemaat kami pas tanggal 31, anaknya meninggal usia 14 tahun. Ya. Bukan sakit lama, saudara, hanya bicara ingusan, dia suka isap ke dalam, itu bumerang. Akhirnya radang hidup, radang di otak, dilarikan ke Penang, tidak tertolong, meninggal. Jadi orang tuanya sangat terpukul sampai mereka komplain sama Tuhan. Hampir mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi syukur kami coba bimbing, ya. Anak saya ikut ke Pineng membawa berjuang, ya. Habis-habisan, bayangkanlah 10 kursi di charter untuk bawa anaknya, bawa dokter, bawa asisten, ya, habis-habisan orang tua. Tapi hasilnya nihil. Jadi yang membuat kita takut itu ada penyebabnya. Jadi takut itu adalah efek. Efek dari apa? Problema. Lihat aja kalau bapak marah-marah, itu dompetnya tipis. Oke, Pak Jai hari ini terang kali mukanya, berarti dompetnya tebal. Itu contoh soal. Itu enggak kaum ibu. Lihat aja kalau naik tensi kaum bapak, ini pasti ada problem. Mungkin bukan hanya dompet, masalah kerja lah, masalah apalah. Saya 6 bulan ketakutan. Ini jangan tidur. Jadi hari ini saya bertobat. Tidak mau naik pesawat ATR. Jadi sebenarnya sudah saya bawa mobil ke sini, atau saya titip di Cibogo. Tapi kemarin syarat takut saya putus. Diganti syarat berani, saya pesan tiket. Nah, saya tadi naik pesawat, enjoy sekali ya. Kusembah Tuhan. Biasa saya tidur sudah, karena jam 4 saya udah bangun, mestinya tidur. Sampai sekarang nggak ngantuk. Ya, justru anak saya bilang cepat kali bapak sampai. Takut sudah. Kenapa? Waktu saya ke Nias, itu pesawat sudah landing naik lagi. Siapa yang nggak takut? Belum mati loh. Tapi kita nggak mau mati di Nias seperti itu. Saya ke Banda Aceh naik wing, saudara. 2 kali dia coba mendarat, nggak bisa. Sebelum Musdalifah, hampir saya lewat, saudara. Dia balik kain, padahal mau kubur
hamba Tuhan meninggal. Jadi gak ada yang kubur dia, kubur sendiri. Sampai begitu. Sejak itu saya takut sekali. Jadi takut itu gak boleh dipelihara. Dan siswa-siswi, saya lihat 8 orang ini masih ada rasa takut. Nyanyinya kurang tepat, goyangnya bagus. Masih ada perasaan-perasaan. Nanti tamat sekolah mau kemana, mau ngapain, jadi apa? Kan begitu. Semua kita mantan dari sekolah kita, alumni seperti itu. Jadi takut itu nggak boleh disimpan, dia harus dilawan. Kitab Amsal katakan orang yang takut itu membungkukkan dirinya. Yes. Itu sama dengan orang khawatir. Ya. Itu di Amsal berapa itu? Saya cari dulu. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran, ketakutan dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kalau jalan kita mulai bungkuk itu karena takut. Nah, kalau pulang nanti tegakkan gitu. Ya. Membungkukkan. Jadi di dalam Alkitab banyak sekali penyampaian dari perjanjian lama sampai yang baru. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ketika Yesus lahir kepada Yusuf dan Maria, jangan takut, terima. Di awal mereka takut. Para gembala juga, mereka bilang jangan takut. Akhirnya mereka nggak takut. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Orang maju juga takut waktu ketemu Herodes. Herodes bilang balik. Tapi Tuhan bilang gak boleh kalian balik. Kan memunculkan rasa takut. Kenapa gak boleh balik? Jokowi bilang tahun 23 secara global Indonesia kita akan hadapi krisis ekonomi. Tapi justru tahun 23 sambung kontradiksi kan. Kalau kita takut ya udah ngapain dibangun, dari mana loh, karena memang lagi sulit. Saya di masa pandemi lah bangun gereja. Waktu masa tidak pandemi beli satu sak pun susah. Kemarin kita berjuang tutup sewa dan kita udah pakai Natal. Setelah Natal 24 gak muat lagi. Oh Tuhan, lagi belum siap, gereja sudah gak muat. Gak ada undangan luar. Duduk sampai di luar, ada 1000 lebih kursi kita siapkan. Jadi takut itu saudara harus dilawan. Mungkin saya pernah cerita di sekolah ini, di kelas di Barcelona. Itu kalau bola, Barcelona itu klub yang hebat. Barcelona itu saudara kota metropolitan juga itu. Jalan-jalannya itu highway, tol-tol yang kencang-kencang mobil. Jadi nggak boleh orang stop mobil. Tapi hari itu ada yang stop. Pas mobil kontainer lewat, 2 orang di stop. Mereka menumpang. Tergeraklah hati supir ini, berhenti, kasih naik. Naiknya di belakang di kontainer. Total 1 jam lagi hujan, Bapak. Di sana kalau hujan dingin sekali. Di belakang mereka lihat ada 2 tempat peti mayat kosong. Mereka masuk ke dalam. Dingin, mereka tidur. 1 jam lagi ada lagi yang stop. Nah, ini udah tahu ceritanya kan? Ada lagi yang stop. Dia naik, dianggap nggak ada orang. Hujan berhenti, di dalam peti mayat ini kepanasan. Dia buka lah,
Waktu ngek itu saudara, yang naik kedua itu gak pikir 1, 2, 3, dia buka pintu belakang, dia lompat. Daripada ketemu dua kuntilanak ini, dia lompat. Karena apa? Takut. Saya harap siswi di sebenarnya khotbah ini untuk mereka 8. Saudara pasti gak lagi takut. Orang ini yang takut. Jangan cepat ambil keputusan. Lompat. Bertahanlah sampai akhir acara. Waktu praktek bertahanlah. Dari sekarang ini banyak praktek sama saya. Mau sekolah lagi? Belum om. Bagus. Jangan baru 3 bulan om mau pulang. Kenapa? Rindu sama anak. Jadi itulah ketakutan. Jadi apa yang menyebab ketakutan? Yang pasti menurut Alkitab adalah dosa. Ya kan? Dunia ini ya telah dilanda oleh dosa sehingga muncullah rasa takut. Makanya ada istilah upah dosa adalah maut. Jadi ketakutan itu sampai kepada maut, kekhawatiran itu ya sampai kepada maut. Jadi apa yang membuat kita takut? 2 Korintus 5 ayat 2 begini katanya. Selama kita mendiami kemah tubuh di dunia ini, kita mengeluh. Siapa sih yang gak pernah mengeluh? Angkat tangan. Yang paling sering mengeluh ibu-ibu kan? Habis beras, habis uang belanja. Mengeluh. Kita gembala pernah gak mengeluh? Pernah. Waktu pandemi saya mengeluh juga. Karena gak ada kolektor. Asam lambung kan naik. Makanya mengeluh karena apa? 2 Korintus 5 ayat 4 tadi ayat 2. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh beratnya tekanan. Jadi kata jangan takut ini saudara bagus sekali. Karena hari ini kita diperhadapkan beratnya tekanan dari berbagai unsur, dari berbagai segmen kehidupan. Saya 3 hari lalu sakit, demam tinggi sekali. Jadi sebenarnya hari ini kondisi saya ini tidak fit sudah. Tapi tugas kecil ini wajib saya hadir. Jadi doakan supaya sampai tanggal 5 saya fit. Tadi Pak Fana bilang siapa mau ngobrol datang ke Galiki, tolonglah jangan. Supaya saya istirahat. Cobalah nanti pulang ini saya harus ke Nias Utara. Besok PGPI Nias Utara. Sabtu ke Nias Barat. Minggu Nias Kota. Kota. Gunung Stoli Kota. Ya. Jadi nggak ada. Jadi perlu istirahat. Tapi kalau datang juga nggak apa-apa. 1 menit pulang. Tekanan apa? Ekonomi. Tekanan apa? Bencana alam. Tekanan apa? Cuaca. Makanya flight saya selalu pagi. Karena apa? Cuaca sekarang sekarang. Tadi panas, ini mulai mendung. Nanti sore sudah berubah. Jadi tidak bisa lagi diprediksi keadaan cuaca. Musim berubah. Kejahatan. Gereja saya saudara, asil saya itu bertahun-tahun gak pernah hilang asil. Sudah 44 tahun. Tapi sebelum Natal, dia gunting semua mesin saya itu. Saya tidur jam 4 kok panas. Mungkin rusak AC. Rupanya mesinnya nggak ada lagi. Itulah kejahatan. Mesin AC pendeta pun diambil. Jadi ada istilah pendeta nggak takut, apalagi mungkin yang dia takut Tuhan Yesus. Ya.
Pernah seorang pendeta dirampok di Jakarta, baru pulang kebaktian. Bayangkan saudara, pulang kebaktian, kolektif masih asli di kantong kanan, salaman sebelah kiri, ditodong di Tanjung Priok. Kau mau harta atau mau? Ya, oh pendeta nggak bilang harta, dikasihlah, diminta, mana uangmu? Ini, dia nggak bilang kolektor, ini tebal lah, uang 1.000 semua. Senang perampok ini, jamnya kasih, apa aja nih, HP dikasih, terus masih ada sisa sebelah kanan salaman. Pencuri dipanggil lagi balik sama, sini jangan cepat-cepat kalau merampok, balik lagi, masih ada. Mana ada orang mau seperti itu, yang mau pendeta, sini balik lagi, masih ada. Balik orang ketiga, ada apa lagi? Ini masih ada. Itu tadi kolektif. Bah, kata orang begitu. Bah, apa artinya? Orang Batak, Kristen, dia rampok pendeta. Waktu dia mau kasih lagi, minta ampun mereka. Kolektif tadi dipulangkan. Karena itu uang Tuhan Yesus kata pendeta, dia balikkan, jamnya dibalikkan, hatinya dibalikkan. Jahat kali sekarang. Ada istilah, saya pendeta. Tuhan Yesus pun aku nggak takut bagi pendeta. Itulah kejahatan. Jadi kita sekarang berada dalam dunia yang rusak, dalam kesehatan. Kita nggak tahu setelah virus corona, sekarang di China virus corona itu muncul lagi, banyak yang meninggal. Tapi justru Indonesia PPKM dicabut. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Baru bunyi musiknya. Jadi tadi dia takut sekarang. Jadi siswa-siswi yang takut. Nah sekarang bagaimana memfasilitasi rasa takut itu? Dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini sama dan janganlah hendaknya kamu takut tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ini adalah fasilitas mengcounter, menolak rasa takut. Yang pertama dikatakan doa. Dalam bahasa Yunani doa itu worship, bahasa Inggris. Baca di bahasa Inggris. Doa itu adalah worship. Yunani-nya apa? Proses. Penyembahan. Jadi untuk menghilangkan rasa takut adalah worship kita kepada Tuhan. Siswa-siswi, kalau kau rasa takut, worship. Suka menyembah Tuhan. Di sekolah paling banyak waktu itu. Gak minta apa-apa, menyembah Tuhan. Kita bisa menangis. Kita menyanyi. Jadi worship itu adalah kekuatan kita melawan semua rasa takut dan kekhawatiran. Yang kedua adalah permohonan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan desis. Bahasa Inggrisnya request, permintaan. Nanti lagu saya requestnya percaya saja. Tahu lagi? Tahu ya? Coba tes lagu ini. Percaya saja. Ini sekali kawan. Percaya saja. Kalau takut percaya saja. Percaya.
semua pasti jadi percaya saja. Oke, berarti ini lagu baru. Tapi lagu lama yang kita nggak tahu. Oke, nanti kita ganti lagu lain. Jadi permintaan, permohonan. Jadi doa itu worship. Jadi penyembahan itu lebih dahsyat daripada meminta. Pantekosta kan disuruh satu berdua, semua ngomong. Kalau saya Tuhan kan bingung, yang mana mau ku dengar? Bukan nggak boleh meminta. Kami pernah doa puasa di Medan. Jadi kita dikasih doa ini ada 10 poin. Tapi nggak ada ditulis doa itu. Waktu sampai ketiga dia hafal. Yang keempat Tuhan, yang keempat Tuhan, yang keempat buyar saudara. Tuhan tak tahu katanya. Yang keempat, 5, 6, 10. Beda, bukan salah meminta. Makanya saya belajar ya dalam kebutuhan pelayanan saya dalam gereja, saya nggak mau banyak meminta, lebih banyak worship. Tapi kalau meminta, boleh. Saya meminta sama Tuhan salah. Tuhan, yang manapun jadilah. Ya. Waktu itu saya butuh kursi. Ya, warna apapun jadi, akhirnya 10 warna. Gak jelas minta. Yang second lah, itu kasih second semua. Jadi akhirnya saya bertobat, saya minta yang baru. Akhirnya kursi saya sekarang baru semua. Yang lama sudah saya kasih orang. Itulah dari permintaan. Dulu di Tanjung Priok kenal almarhum Wihabo. Itu baik sekali orangnya. Jadi pengerja ini saudara, sepatunya itu sudah terbuka-buka. Apa itu ya? Kayak bulu buaya. Dia segan minta sama gembala, tidak mau berterus terang. Dia di samping kamar gembala, dia Tuhan, dia kasih berdengar Tuhan, tapi dia dengar gembala. Aku minta sesuatu Tuhan, berikanlah sepatu. Jadi gembala itu dengar bagus-bagus. Sepatu apapun jadi Tuhan. Tuhan gak salah kenal, tapi Tuhan gak masalah apapun tidak. Dia selalu memberi lebih dari yang kita doakan. Kalau gembala ini kan, dia ulangi lagi apapun. Lalu dia gak harap yang gembala mau kasih. Diberi gembala, dibungkus bagus. Tadi malam dengar tahu berdoa, meminta sama Tuhan. Nah, udah senang sekali. Terima kasih Tuhan, kau sudah jawab doa. Tahu sepatu apa dibilang? Sepatu ape. Mau marah dia. Mau komplain sama Tuhan. Dia minta sepatu apapun. Makanya saya minta gedung ini siap. Tidak mau setengah-setengah. Amin. Hanya kita nggak boleh sombong. Saya bilang kita mulai belakang. Jadi saya karena saya ketua panitia. Jadi sebelum saya tutup mata di akhir hidupku, ini harus siap. Jangan takut. Lama sekolah ini kerja, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Tapi harapan yang terakhir, bukan. Ketiga tadi apa? Mengucap syukur. Jadi saya ingin sampaikan begini. Worship menekankan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Ini poin saya menutup khotbah. Worship
menekankan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan, sedang permohonan menekankan permintaan kepada Tuhan. Jadi orang yang suka meminta, memohon kepada Tuhan, belum tentu orang tersebut dekat sama Tuhan. Kalau salah bisa komplain, tapi ini kesimpulan saya. Tetapi orang yang dekat sama Tuhan, permohonannya pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Bisa menerima. Amin. Yes. Kesimpulan ini. Orang yang meminta kepada Tuhan belum tentu dekat sama Tuhan. Tapi orang dekat sama Tuhan, apa yang dia minta, belum minta pun dia kasih. Ketika dia tidur, Tuhan antar. Jadi penutup saya, jadilah anak Tuhan, jadilah siswa-siswi yang memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Orang dekat sama Tuhan, dia percaya. I believe. Aku percaya Tuhan. Orang yang percaya, dia berserah sama Tuhan. Dia tidak ada keraguan, tidak ada rasa bingung. Tuhan sediakan indah pada waktu. Tuhan memberkati. Dan yang ditahu satu tahu. Saya tidak tahu siapapun kita ini. Saya sudah jujur ya, saya takut kali ini, tapi mulai hari ini tidak. Pulang pun Senin saya naik pesawat. Dulu saya naik kapal pulang ya, hanya saya sakit. Rugi itu. Kalau ada siswa yang lapang ini, maju sini. Dan semua siapa yang terakhir yang takut hari depan. Yesus
lepas dari semua perasaan takut, tapi iman kami, rasa percaya kami kepada Tuhan semakin tinggi. Hubungan kami, kedekatan kami kepada Tuhan semakin dekat, semakin intim. Berkati semua kami yang hadir, kami akan pulang dengan tidak lagi ada rasa takut, tapi kami pulang dengan percaya di dalam nama Tuhan